Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah. Di malam hari ini kita bersua lagi, saya bersama Mbah Kung. Seperti biasa, di Ahad ke-2 dan ke-4, saya bersama Mbah Kung, Sowan Dr. Zainal. Ya Kung ya? Ya. Assalamualaikum bro, bagaimana kabarnya? Saya Alhamdulillah sehat, semakin sehat. Sehat ya. Iya. Semakin mentes. Iya. Pun syukuri. Ya, alhamdulillah. Iya. Sudah tidak menggunakan tongkat pembantu lagi ya. Ini melampah biasa. Pun dari sakit kemaki. Iya. Maksudnya kemaki gimana bro? Maksudnya kemaki ya sakit kelelang malah. Ini dari sakit lah. Ya alon-alon Gusti Allah paringi alon. Dawuh sabar ya sabar. Iya. Ya Prof, tadi di flyer sudah disampaikan bahwa temanya itu mengikuti akhlak Rasulullah, kita pasti sehat begitu. Memang dalam riwayat sejarah Rasulullah, Rasul tidak pernah sakit ya, kecuali di akhir menjalani hidupnya ya. Hayatnya itu karena pneumonia apa-apa. Rasulullah ya pernah masanya dibekam sekali. Tapi diagnosisnya apa, gerahnya apa itu nggak tahu. Tahu-tahu dibekam. Sekali aja. Sebenarnya bagaimana sih pola hidup Rasulullah yang harus kita terapkan? Semuanya sih ya sadari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Para pemirsa MTA TV dan para pendengar Radio Persada yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Dan malam hari ini tema kita bersama akhlak yang unggul, akhlak yang mulia, hidup kita sehat. Ya, kita bisa jadi sehat seperti cuplikan iklan Ustadz tadi. Wah itu sangat baik. Dan hadis Rasulullah SAW itu yang utama dari Allah itu tugasnya innama bu'istu li utama makarimal akhlak. Aku orang ngutus kowe Muhammad kecuali takon saya suruh menyempurnakan akhlak manusia. Kenapa yang disempurnakan cuma akhlak yang disebut? Karena kalau kita bisa menata akhlak itu berarti bisa menata hati. Menata hati itu bikin sehat. Itu kenapa juga kalau kita keluar sebentar ke Palestina, anak-anak Palestina yang ditembaki yang mau sakaratul maut itu alhamdulillah ngomongnya, alhamdulillah saya bisa ketemu sama Allah ini gitu. Jadi akhlaknya itu sudah mapan di sana itu dari sejak kecil sudah dimapankan hatinya supaya supaya dekat nempel dengan Allah. Jadi kemanapun kita pergi, kemanapun kita kejadian kita itu akhlak. Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu surat Al-Hasyr itu. Jadi kalau aku sudah ditolongmu ya Allah, hatiku supaya tetap istiqomah itu. Jadi jangan itu tugasnya Allah kepada Muhammad itu juga akhlak yang dibetulkan, yang dulu pernah dikupas oleh Ustadz Khalid itu juga akhlak ya Allah, bagus sekali itu. Kalau kita bisa mengikhlaskan suatu kejadian apapun dalam diri kita, disakiti yang sudah ikhlas, apapun ikhlas, kita gampang sedekah, gampang bahagia kalau kita memberi. Kalau kita mendapatkan itu kan kita senang sekali. Kita juga bagaimana membantu orang lain, itu senangnya seperti kalau kita yang mendapat. Jadi tenang hatinya tenang, rumah tangganya tenang, dan silaturahmi juga tenang, karena nggak punya musuh.
ya. Jadi kita bisa menerapkan pas gitu. Kalau manapun kita pergi, ikutilah Quran itu tadi Ustadz tadi mensitir Quran itu yang paling bagus kita ikuti itu semuanya. Itu akan sehat betul. Jadi bukan sesuatu yang mahal, sesuatu yang elit, tapi sesuatu yang kita harus istiqomah. Elitnya itu karena kita istiqomah. Kalau nggak istiqomah ya nggak lurus gitu. Nah ya jadi kepleset sendiri. Ya, kita kepingin sehat, ya kita perbaiki akhlak kita. Kita wal kadhiminal ghaidha wa afina 'anin nas. Jadi nahan marah, nahan emosi dan memaafkan semua manusia. Kalau lagu-lagu ini all my love, semua ku cintai. Kalau kita mencintai semuanya, tidak kenal ini bangsa apa, gak kenal agama apa, asal dia baik kita baik. Kalau dia bicara soal tidak baik, kita nyingkir dulu sampai dia bisa bicara baik, kita datangi untuk bicara baik. Ya, saya kira itu saja pendahuluan kita. Kita tidak kenal musim ini, musim mau jadi musim penghujan, gunturnya besar-besar, ya kita tetap hati kita tenang pada Allah. Nggak usah takut, nggak usah khawatir, wah nanti musim hujan gimana ya jualan saya. Nah itu nggak usah, semua udah diatur oleh Allah, plek, enak. Baik, Prof dan pemirsa dimanapun Anda berada, malam hari ini kami membuka kesempatan bagi Anda yang bertanya kepada beliau Profesor Dr. Zainal Arifin Adnan, konsultan rheumatologi Vinasim. Silakan di telepon 02716793000, SMS WA di 08112553000. Langsung kita buka, kita angkat untuk telepon pertama. Halo, Assalamualaikum. Ya, baik, kita masih nantikan. Di antaranya kan kita kalau melalui Rasulullah, pola makan kita ya, sepertiga padat, sepertiga cair, sepertiga udara. Nah, itu ya pola makan. Angel kon malah sepertiga makanan, sepertiga makanan, sepertiga makanan. Kita makan, Rasulullah itu asal bisa untuk negakkan tulang punggungmu gitu. Jadi makan itu sedikit aja, asal tegaknya tulang punggungmu. Nah, gitu. Itu maksudnya bagaimana? Itu asal kita bisa bekerja. Tapi kalau Rasulullah itu kan yang banyak di dahar itu apa? Kurma. Nah, kurma. Jadi kalau kita kan nasi. Jadi kalau nasi kadang-kadang kita tuh berlebihan, itu yang kurang baik. Baik, langsung kita buka untuk penelpon yang pertama. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Dengan siapa, di mana Bapak? Satu ini. Dari Pak Joko Sukoharjo. Dari Pak Joko Sukoharjo. Pak Joko Sukoharjo, silakan Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Joko, kami silakan. Mau tanya ini Pak Dokter. Kuku saya itu kuku sebelah kaki itu tumbuh tidak rata, itu berapa ya Pak? Kuku ya. Kuku. Kuku Oh, kaki. Iya. Tumbuhnya tidak merata. Tidak bareng bersama-sama. Berapa? Iya. Yang lain. Waalaikumsalam. Memang begitu. Saya sendiri juga begitu, kadang-kadang kiri kanan tangan ini juga nggak bersama-sama. Yang kanan lebih dulu, yang kiri lambat. Ini sekarang yang kiri cepat, yang kanan lambat. Itu tergantung dari aktivitas metabolisme di anggota tubuh kita sendiri.
Ya, ya. Tapi nggak apa-apa, itu nggak mengganggu kesehatan. Artinya tidak karena gangguan kesehatan. Tapi itu sudah kehendaknya tubuh kita yang mengatur. Kalau ini lebih cepat ini daripada yang satu, nggak apa-apa. Yeah. Ya, aman ya, tidak berimbas ke kesehatan. Bukan tanda-tanda penyakit. Yeah. Begitu Pak siapa tadi? Pak Joko. Pak Joko di Sukoharjo. Di Ya. Sukoharjo. Baik, di belakangnya Pak Joko. Halo, Assalamualaikum. Silakan di daya lagi Ya, 02716793000 ya. Ya. Untuk teleponnya. Ya. Dan selain itu ada kebiasaan Rasul itu Makan sebelum ya sebelum selesai sebelum kenyang. Ya, lapar dan berhenti sebelum kenyang. Ya, jadi kapan itu kenyangnya terusan? Ya, imbangan aja. Kalau sudah mau kenyang itu berarti ada warnanya untuk tidak usah diteruskan. Iya. Gitu ya. Kayak ya kita ya mencoba lah, mencoba. Jadi kalau sudah lapar gitu baru kita makan. Terus berhenti sebelum kita kekenyangan. Ya, apa kuat nyambut gawe? Ya kuat, Rasulullah buktinya sebagai komandan perang, sebagai pejabat negara, ya itu kuat, nggak apa-apa, insya Allah. Baik, kita buka lagi. Halo, Assalamualaikum. Kuat, nggak apa-apa, insya Allah. Baik, kita buka lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Siti dari Magetan. Ibu Sri. Pacitan. Magetan. Bu Sri. Bu Sri. Iya, Ibu Sri di Pacitan. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Iya, Silakan. Prof, ini yang saya tanyakan itu di sekitar perut itu, di samping-samping pusar-pusar itu, Prof. Kadang-kadang tuh terasa cekit kayak digigit semut begitu tuh. Itu gimana ya, Prof? Itu apa dan seperti gimana ya? Mohon ininya, Dok. Sekitar perut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan sekitar perut itu bisa kulitnya, bisa ke dalamnya. Kalau ke dalamnya itu usus halus, ya Bu ya. Tapi kalau di kulitnya itu ya nggak apa-apa. Usus halus sedang mengapa? Apa Kalau usus mencerna atau bagaimana? halus itu berarti gerak dia. Kalau gerak diikuti nggak di situ gangguan BAB-nya, buang air besarnya, atau gangguan makannya. Nah itu kalau ada gangguan makan, ada gangguan buang air besar, ada nyeri, itu berarti ada infeksinya. Tapi kalau enggak ya itu biasanya di kulitnya aja. Nah kulit kita itu juga ada rangkapnya, kulit luar, kulit tengah, kulit dalam. Nggak apa-apa Bu. Ya, itu normal-normal saja Ibu. Iya Bu Sri. Ya. Kemudian kita tadi sudah 2 ya. Ini kita pindah ke WA dari Mbah Sae di Barat Magetan. Barat itu daerahnya, bukan di sebelah barat Magetan, tapi Barat Magetan. Ini usia 74 tahun, Prof. Jika saya minum air putih termasuk kafur yang tidak digodok atau direbus, mudah pilek. Jika minum teh, es, air tegan, minuman yang bersoda, sebentar kemudian kebelet pipis. Berulang-ulang baru berhenti jika yang saya minum tadi sudah habis. Dari kedua keluhan itu, saya kenapa, Dok? Nggak apa-apa itu Pak, itu sudah kebiasaan, sudah menjadi sifatnya organ kita. Jadi organ kita sudah sangat peka dengan minuman hangat, ya. Jadi memang ada yang kalau direbus malah jadi sakit, kalau nggak direbus jadi bengkak, kembung. Saya sendiri itu kalau jagung atau apa minumnya udah dingin, nah saya pulang aja minta hangat itu. Kalau nggak ada ya pulang, tapi kalau ada ya kita minumnya yang hangat. Kalau hangat selamat itu.
Tapi ya kebiasaan, nggih. Nggih. Jadi kalau pas jajan di restoran atau di warung ya minta ginasel gitu. Jadi walaupun saya diabetes tapi kalau itu terus nanti di rumah disesuaikan. Tadi udah minum hangat gula batu ya di rumah sudah enggak, nasinya dikurangi. Nasinya dikurangi. Nggih. Nah sekarang saya habis sakit ini masih makannya apa? Bubur lemu. Oh, jeneng Bubur lemu itu apa? Itu kalau bahasanya jeneng Ya lemu. bubur ya, itu. bubur itu ya. Bukan bubur sumsum. Bukan sungsum, Ya. bukan bubur aneh-aneh. Kalau Ya sungsum bubur santan itu. Ya, ya. Iya. Beras yang dikasih santan Ya. dibuat bubur. Iya, terus sama kuah aja. Oh. Iya. Wah, opor. Iya, ini baru nyoba makan daging dan mencoba. Saya coba istri saya membuat apa itu nasi diulek-ulek gitu. Itu ya buta itu. Oh. Iya, saya itu peka sekali perut saya. Allah pasti memberi ujian begitu. Ya sabar aja. Ya apa satu bungkus bubur itu sudah cukup. Itu depan dalam itu kan ada bubur kalau agak sore. Iya, iya itu. Ya ada bubur kadang-kadang dikirim sama anak-anak itu. Lauk aneh-aneh. Itu ya. Apa itu maksudnya aneh-aneh? Anak-anak ya apa ikan colo-colo atau ayam bakar itu ya kita cuma nyubil sedikit gitu ya untuk syarat aja. Ya prihatin nih, saya prihatin. Ya, ya, Berat saya turun antara 13 sampai 15 kilogram. Ya, alhamdulillah. Tapi progresnya bagus sekali. Iya. Ya alhamdulillah. Iya susah dinadari itu, nadar itu syukuran ya. Alhamdulillah, matur nuwun. Kru MTA TV sudah diberi apa? Iya, itu nadar Nilai. itu, ya hebat itu. Nilai. Nadar itu sebetulnya kalau saya itu biasanya kalau nadar itu ya harus orang sesudahnya. Engko nek aku ngene aku tak beleh apa, tak nadaran sedekah. Tapi ini saya sama Mas Janto nadar itu di depan. Nah, saya di depan pagi-pagi beli kambing. Ya udah nadaran. Nah itu Allah memberikan Masya Allah kemajuan yang luar biasa. Jadi alhamdulillah dipun syukuri. Baik. Kemudian ini ada Ibu Muji di Klaten. Ustadz, saya operasi patah tulang sudah hampir 8 bulan. Tanggal 5 besok kontrol. Apakah sudah sembuh? Ye? Tulang sudah nyambung sebelum boleh menapak. Oh begitu. Oh kalau patah tulang itu kalau kontrolnya ya ke ortopedi, ke dokter tulang. Nanti di ronsen sudah nyambung atau belum. Umurnya berapa? Betul. Belum. Kalau usianya masih muda ya gampang nyambung. Kalau usianya sudah tua kepala 4 atau 5 gitu ya pelan-pelan nyambungnya. Ini tidak dituliskan ini. Ini karena tergantung pembuluh darahnya. Iya. Dokter kalau operasi tulang apa kaki Ganti sendi. ada pennya, Ya. pennya itu nggak diambil itu gimana ya? Ada Ya, efeknya nggak? paling bagus kalau diambil. Itu karena benda asing. Benda asing kadang-kadang membuat kita ada kelainan, nggak mau makan, kita sering demam gitu. Ya, jadi paling baik kalau sudah kelihatan di ronsen bagus, ya diambil. Ya, itu diambil itu walaupun ada kawat-kawat di lutut gitu, kawat-kawat ada beberapa kawat dipasang karena untuk menyatukan tulang itu kalau nggak diambil juga nanti mengganggu. Ya paling baik diambil. Ada yang saya nggak tahu, kadang-kadang ngeri ada terlihat kawatnya keluar gitu ya. Betul Ada ya? yang kawat yang keluar itu terlalu tipis, lemaknya nggak kulitnya. Oh. Jadi
Ya namanya pekerjaannya banyak, jadi dokternya kurang teliti. Yang mengerjakan banyak. Iya. Banyak orang. Iya. Baik, kita buka lagi teleponnya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, dari mana Pak? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Pak Rusli dari Sumatera Utara. Silakan Pak Rusli. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rusli. Ini mau nanya, Pak. Kalau makan, sehatnya itu setelah makan selesai minum, atau sedang makan 5 suap, minum, 5 suap, minum. Apa itu diperbolehkan? Yang mana yang diperbolehkan? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini etika minum. Ya, Pak Rusli yang terhormat, itu nggak ada gangguan apa-apa, boleh saja. Awal sebelum makan minum dulu ya boleh, setengah makan ya minum lagi boleh, setelah makan minum lagi ya boleh, nggak makan minum ya boleh, nggak apa-apa itu. Yang penting ada doanya. Kondisional nggih. Nggak ada doanya. Karena kadang minum dibutuhkan misalkan nggak ada kuahnya atau kurang Ya. kuah, Ya. terus kesel Ringan apa-apa, gitu. Iya. perlu Iya. dukungan air. Betul. Jadi tergantung aja Pak Rusli. Nggak apa-apa. Itu baik. Apalagi habis minum banyak, terus kencingku saya kok banyak. Lah ya itu namanya ginjalnya baik. Tapi kalau minum banyak, kencingnya sedikit, ada bengkak enggak? Nah, kadang-kadang minuman itu, air yang diminum itu tidak ke saluran kencing, tidak ke ginjal, tapi keluar di perut kita atau di kaki kita, di anggota bawah ini. Jadi bengkak gitu. Yeah. Ya, jadi normal ya. Kalau minumnya Iya. banyak ya mestinya harusnya Banyak pipisnya itu kalau banyak ya. ginjalnya baik. Yeah. Ya. Saya habis dapat pasien juga bengkak seluruh tubuhnya. Bengkak. Ya, itu ternyata saya tanya, memang albumin saya rendah, kadar albuminnya. Ya kalau gitu makan daging. Jadi jangan minum obat untuk pipis saja. Oh. Nggih. Daging itu juga mengeluarkan kencing. Oh, Jadi gitu. iya, karena dia pantang daging, takut ginjalnya. Oh. Nah, itu kalau kena obat, saya kalau pakai obat bisa kencing banyak. Ya sekarang obatnya ganti daging. Yeah. Berarti memang sebenarnya secara fitrah begitu tubuh tetap membutuhkan daging ya. Tetap membutuhkan Soalnya ada kan daging, yang albumin, apa, ya. dia vegetarian gitu kan. Iya. Dia nggak mau makan Iya, daging. nggak mau daging itu juga mengharamkan atau tidak gitu. Ya, ya. Ya, mengharamkan yang halal itu juga di Quran nggak malah boleh. dosa. Nggih. Mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Gitu. Ada yang kemarin seorang tokoh makan daging babi enak gitu. Ya enak, tapi kalau itu haram Ya. ya nggak boleh. Ya. Dia mengaku Muslim, nggak boleh. Ya, Dan- sedikit aja nggak boleh. Ya, kalau daging yang tadi untuk membantu kelancaran pipis itu daging apa? Daging sapi bisa, ayam Oh, bisa. ayam juga bisa. Nggih. Daging air, ikan air ya juga bisa. Oh, begitu. Nggak apa-apa. Kalau kekurangan hal tersebut menjadi gimana? Ya jadi fungsi albuminnya kurang, jadi nanti airnya nggak mau keluar, nggak mau masuk pembuluh darah. Nggih. Osmosenya dari darah itu tekanan osmosenya sangat rendah, nggak bisa keluar, nggak nyedot air. Iya. Paling baik kalau dagingnya terukur dengan baik. Iya. Baik, ini kita beralih ke SMS. Ada Ibu Nur dari Karanganyar Ngawi. Prof, tulang belakang saya bagian bawah di atas tulang ekor itu sering sakit. Mulai sakit habis melahirkan
Katanya karena efek suntik bius waktu mau melahirkan, disuntik di pinggang belakang. Apakah betul karena suntik itu ya Prof? Dan obatnya apa? Ya. Ya, itu memang ada yang dibius lewat injeksi tekal, intratekal itu di tulang belakangnya itu di ruas itu disuntik. Ya itu nanti kan juga akan sembuh sendiri. Kalau enggak ya kalau sangat sakit diberi antalgin gitu aja, obat anti nyeri gitu. Ya, tapi tolong kontrol ke dokternya. Ya, kok sakit ada infeksinya enggak gitu. Ya, nanti kadang-kadang diinjeksi malah jadi hernia lumbalis atau hernia tulang belakang itu. Yeah. Hernia biasanya sandang oleh laki-laki. Enggak. Oh tidak? Tidak. Semua bisa terkena. Oh. Perempuan juga bisa terkena. Oh. Gitu ya. Ya, tapi kalau hernia di selangkang ini memang laki-laki yang sering. Tapi perempuan juga kena. Oh bisa ya. Iya. Nanti juga itu dulu untuk lewat menaik ke atas lagi ovariumnya, induk telurnya wanita nggak mau nutup. Nah, ususnya masuk ke sana, yang masuk itu usus. Ya kalau kejepit lah itu jadi operasi berat. Tapi kalau enggak cuma dilipat gitu aja sudah jadi buntu. Ya. Kalau burut itu sama? Burut itu ya sebenarnya hernia. Hernia sebenarnya ya. Istilahnya saja burut gitu bahasa Indonesianya ya. Ya. Baik, kita masih buka kesempatan ya. Ini masih dari Mbah Sai tadi melanjutkan pertanyaannya. Dari umur 72 ke 73 berat badan menurun terus. Sekarang tinggal 38 kilo. Tingginya tidak disampaikan ya. Tidak diabetes dan tidak ada keluhan apapun sehingga celana bagian pinggang logro semua. Mengapa ya Dok? Gitu. Ya kurang makan. Kurang makan, kurang olahraga. Ya jadi ini 74 tahun harus olahraga apa? 74 tahun harus olahraga. Ya, olahraga renang apa olahraga jalan goes itu atau lari di tempat gitu. Nanti kan naik lagi. Oh iya. Terus hatinya harus bersih. Hatinya harus bersih. Jangan stres, jangan sedih, jangan mikirin apa-apa. Mengurangi stres dengan hati yang bersih. Iya. Itu hati yang bersih itu kelihatannya gampang tapi gampang susah. Ya, ikut ngaji itu baik sekali. Saya kalau lihat TV itu jihad pagi, orang banyak masuk salaman mas, itu merry rasanya. Ya, atau pagi subuh gitu lihat orang pada ke masjid itu pakai ruko, pakai sarung, rasanya merry. Kepengen dang bisa. Ya, dang itu apa bahasa Indonesia? Segera bisa. Ya. Tapi bertahap ya Prof ya. Iya. Ya kalau udah dengar azan gitu, wah itu saya jalan gitu ke masjid, jangan saya belum sampai sudah komat. Nah, itu kan yang eman-eman. Iya. Baik begitu ya. Kemudian ini dari Bu Titin Sragen. Sugeng dalu Prof. Mugi Prof enggal senggang. Amin. Boleh seperti sedia kala. Amin. Badhe nyuwun info suami kalau pipis bermasalah. Pipis kalau tidak dipelirit-pelirit tidak bisa keluar lancar. Nyuwun solusi diarahkan dateng dokter internis menopo dokter bedah nggih Prof. Matur nuwun. Saking positif. Iya. Itu matur nuwun doanya. Semoga Allah ijabah. Gitu ngodinungon cara Jawa ya. Nah itu kalau suami yang dipelurut apanya? Nah itu sebenarnya bukan dipelurut tulang pinggangnya atau dipelurut kelaminnya. Itu atas bagian atas di bawah perut. Bawah perut dipelurut ya enggak
bukan jalannya Bukan, pipi. Tapi tidak ada keterangan tadi Iya. di mana. Iya, yang Ya. di perut. Lengkapi Bu, silakan. Bu, Ya ke dokter disusulkan bedah, ya Bu ya. urologi. Bedah. Urologi. Ya, bedah. Urologi bedah. Saluran kencing. Kencing. Iya. Itu nanti akan diketahui apa prostat apa-apa gitu. Iya. Iya. Ya, begitu Bu Titin. Ya, kita masih nantikan yang di telepon. Masih Silakan belum ada? bisa dicoba lagi 02716793000 ya, atau ya SMS 08112553000. Ya. Ini dari Supriyono di Batang. Kalau saya puasa Senin Kemis, kalau berbuka cuma makan sup buah atau sup buah sirup, susu kental manis, dan minum kopi dikasih susu kental manis. Iya. Apakah untuk jangka panjang minum sup buah susu dan sirup tersebut berpengaruh pada ginjal? Mohon maaf, saya penderita diabetes sudah 21 tahun dan umur 61 tahun, berat badan 64 kg. Begitu. Iya. Yaitu kalorinya harus disesuaikan satu. Kalorinya sesuaikan, dicoba setelah berbuka dicek gulanya berapa. Nggih, kalau di bawah 200 masih baik, toleransi. Nggih, sudah 60 lebih ya. 64. Iya, itu sudah bagus sekali. 61. Orang diabetes dietnya begitu, tapi ke ahli gizi diukur kalorinya nanti, diberikan berapa kalori, apa saja yang boleh diminum, dimakan. Yeah. Jadi jangan selera, bukan selera, ini udah ukuran. Yang saya bilang dulu 3J itu, Yeah. jam makan, jumlah yang dimakan, dan jenis yang boleh dan tidak boleh dimakan. Yeah. Ya, begitu Pak Supriyono. Ya, kita buka untuk telepon. Halo, Waalaikumsalam. Nah, tadi kalau nyinggung prostat, Iya. baru saja saya dapat teman itu di prostat dioperasi. Tapi kan kalau operasi itu mesti diambil, contohnya itu diperiksa patologi anatomi itu, ketemu sel kanker. Nah, jadi hati-hati kalau udah prostat, harus kontrolnya di PA-nya dilihat ganas atau tidak, ketemu sel ganas atau tidak. Itu wah menyedihkan, padahal dia juga teman saya itu dokter itu. Jadi sedih sekali. Ya, makin tahu makin sedih ya. Ya. Sambil nunggu yang ditelepon, Dok. Iya. Saya tuh kok sekarang tuh tiba-tiba sering biduran ya, kayak Ya. alergi itu entah dingin, cuaca panas, atau sekonyong-konyong waktunya. Malah satu saat pernah bangun tidur, loh kok sudah muncul gitu. Nah, kalau mau ya diinjeksi kalek sama vitamin C. Ya itu biasanya saya ngasihkan pasien begitu. Tolong diinjeksi kalek 1 ampul, terus vitamin C-nya 2 ampul, nanti gimana jadinya. Kalau enggak ya dikasih obat cetirizine, sedia obat generik cetirizine atau CTM. Itu buat paling murah dan generik. Yeah. Saya itu pemicunya apa? Hah? Pemicunya apa? Pemicunya yaitu tadi yang kau nggak ngerti kok, panas ya kena, dingin ya kena, sudah nasib itu. Maju kena, mundur kena. Itu kalau saya pulau cetirizine 1 itu udah beres. Ya, alhamdulillah. Tapi itu tidak bermasalah ya kalau setiap kali Nah, makanya terkena dikalek jadi- itu, coba dikalek 1 ampul, vitamin C 2 ampul, nanti masih enggak gitu. Iya. Kaleknya ya kalau bisa cetirizine itu separuhnya aja. Itu apakah pengaruh karena daya tahan tubuh ngedrop atau bagaimana? Itu cuma setelan elektrolit. Kalau ada minuman yang mengandung mineral itu, coba. Oh, begitu. Iya, gangguan mineral tubuh. Iya. Justru minumnya yang mineral ya. Mineralnya. Ada yang boleh diukur mineralnya. Oh. Iya. Jadi kalau ada yang nanti saya bilang ekan. Iya, jangan. Iya,
ada minuman yang bermineral, ada yang tidak bermineral, demineral. Nah kalau kafur itu kan demineral, ya itu baik aja. Nggak ada gangguan apa-apa, saya minum kafur ya baik aja. Dilanjut Mas Chandra. Baik. Ini kemudian ada yang bertanya dari Warsini di Susuan. Tambah sehat ya dok, alhamdulillah ya. Mau tanya jadwal prakteknya hari apa, jam berapa, alamatnya di mana? Ini Bu Warsini di Susuan. Susuan itu mana? Susuan itu dekat Tengaran. Ya mana itu? Tengaran, Ampel. Tengaran masuk lagi itu. Masuknya kabupaten Semarang. Ada rumah sakit sebenarnya di sana. Rumah sakit. Ini kepingin sowan ini. Dokter ini. Kalau praktek di rumah ya jam 5. Jam 5 sore di Jalan Dr. Ajiman, nomornya 487. 487. Iya. Sarakabangan. Ya, begitu Bu. Kalau telepon rumah berapa sih telepon kalau 0271 kodenya 716602. 716602. Begitu Ibu Warsini ya. Bisa sekaligus itu nomor pendaftaran Prof ya. Ya, ini belum banyak yang datang, belum tahu kalau sudah buka. Ya, mungkin kalau sudah tahu buka akan naik lagi. Ini masih kira-kira 5, 8, 4, kadang 3 gitu. Nggak acek, daripada belum pada tahu kalau sudah mulai buka. Baik. Kemudian ini dari siapa ya, ini nggak ada namanya. Ada Ibu Rosid. Baik. Assalamualaikum, bertanya saya itu sakit punggung kanan bagian belakang. Sudah diobati nggak sembuh-sembuh. Kadang nggak bisa angkat tangan ke atas. Apa ini gejala stroke dokter? Hasil periksa terakhir asam urat 6,6. Kolesterol 185. Mohon solusinya. Itu tidak ada kaitannya dengan kolesterol, dengan asam urat. Lebih baik ya diperiksakan tensinya berapa. Kalau dia ada takut akan gejala stroke ya harus tensinya berapa. Nanti ke dokter biar diobati dokter. Kalau apalagi udah tangannya diangkat sakit, itu biar ketahuan lebih cepat lebih baik. Biasanya apa itu kalau tangan diangkat nggak? Ya biasanya mau stroke kayak saya kan ini kan tangannya diangkat belum bisa yang kiri ini, harus pelan-pelan. Ada yang dulu saya pernah wawancara itu. Di sini ada kelenjar getah bening begitu. Itu juga sakit juga. Kalau kelenjar getah bening itu ada infeksi. Kalau infeksinya entah di dada atau di payudara atau di ujung tangan di sepanjang ini, itu kelenjar getah beningnya di ketiak. Tensinya 120. Berapa ya ini ya? Udah kalau 120 sudah baik, bawahnya mesti baik. Yaitu faktor lain nanti. Itu mungkin tes darahnya ke laboratorium, bukan ke dicucuk aja. Nanti berapa gitu. Kadang-kadang kolesterolnya tinggi. Laboratorium. Ini belum ada telepon lagi? Ya baik. Ini dari Bu Siti Boyolali. Tanya dari bawah pinggang atas pantat kanan sakit. Ini sakit apa ya? Gitu. Pernah diinjeksi tidak itu? Ini tidak menceritakan. Ya nanti jangan-jangan ada kayak abses. Abses ya bengkak di dalamnya. Dikasih antibiotik itu nanti bisa hilang. Ya 1 kur antibiotik 5 hari atau 7 hari. Gitu ya. Baik, kita masih nantikan untuk yang lain.
Kemudian untuk kegiatan apa yang kalau sudah sepuh gitu sebaiknya soalnya ibu saya juga sudah sepuh juga, tapi kalau sakit utamanya di kaki ini tidak tentu, Dok. Nah, ini faktornya apa? Ya memang karena sudah sepuh juga ya. 76. 76 ya, saya tuh 73. Alhamdulillah ujung kaki nggak sakit, tapi kalau untuk duduk mau mencoba sholat duduk dengan duduk tasahud atau nyeri sekali. Berarti duduk di atasnya? Sholatnya duduk di atas kursi. Nah, kalau lutut itu memang pokoknya jangan cuma sebelah. Kalau sebelah itu karena faktor lain, tapi kalau udah kiri kanan, nah itu faktor degenerasi, ketuaan usia. Jadi nggak apa-apa. Faktor ketuaan itu juga jangan sampai dioperasi, diganti sendi. Ada yang kalau sebelah itu diganti sendi karena sakit sebelah. Ya, hanya memang beliau terkadang sering konsumsi obat ini, penghilang rasa nyeri. Lah iya, itu yang nggak baik. Ya. Sudah saya sampaikan juga untuk mengurangi itu. Mengurangi itu tuh baik sekali. Jangan diminumin obat anti nyeri. Obat anti nyeri itu nyerang ginjal, nyerang lambung, nyerang jantung, macam-macam. Jadi kalau bisa ya ditahan. Gorengan boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Baik, kita masih nantikan untuk yang lain. Nah, ini ada dari Pak Murjani di Pontianak. Dok, kalau saya bangun tidur muka saya berminyak-minyak gitu. Kenapa ya itu? Iya, coba kalau mau tidur nggak makan lemak, goreng-goreng lemak gitu. Ya. Itu keluar di muka itu. Oh begitu ya? Iya. Iya, jadi lebih baik ngurangi lemak, diet lemak sore itu baik untuk nanti kalau bangun tidur kan nggak keluar, berkurang paling nggak. Ya. Ada saja ya, Dok ya. Baik, Prof mungkin bisa sedikit disampaikan dengan bagaimana sebaiknya kita menjaga kesehatan ala Rasulullah begitu. Jadi para pemirsa MTA TV, kita hidup ala Rasulullah itu sesuatu yang menenangkan dan menyenangkan. Itu jadi sabar, pemaaf, pemurah, jadi berbuat baik ala Rasulullah itu sangat membantu kita sehat. Membantu kita sehat. Ya kalau bisa ya silaturahim ke yang saudara dekat. Tapi kalau sudah seusia kayak saya, itu silaturahim ke saudara-saudara gitu ya sudah berat. Jadi harus nunggu sopir, nggak bisa nyopir sendiri. Ya pelan-pelan. Tapi itu silaturahim itu sangat baik sekali. Orang mau silaturahim itu berarti hatinya longgar. Hatinya longgar, hatinya sehat. Dan tidak ada ganjelan apa-apa. Ganjelan terhadap yang mau kita datangi itu. Yaitu akan baik sekali. Semoga kita semua bisa hidup mencontoh Rasulullah SAW dengan makan yang kalau sudah lapar, berarti kalau sudah mau kenyang. Nah itu akan baik sekali. Baik Prof, terima kasih sekali nasihat-nasihatnya di malam hari ini. Mudah-mudahan ini akan memberikan pencerahan kita dan selalu berpola hidup sehat ya. Insya Allah. Terima kasih. Kita semua mencoba. Kita semua harus mencoba. Mencoba ikut Rasulullah, kalau kamu mencintai Allah, ikutlah nabiku itu, Muhammad itu. Gitu. Allah jangan tinggal gitu.
Kalau aku nyontoh yang ada di Quran tuh susah. Contohnya nabimu itu. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Mengisi dia akhlaknya sing apik gitu. Tapi ternyata akhlak itu luas sekali. Betul. Sangat luas. Nggih. Bukan hanya budi pekerti. Banyak sekali berakhlak mulia itu. Nggih, saya kira itu. Baik, terima kasih Prof. Saya dengan Mbah Kong ini pamit Matur dulu. suwun sangat. Nanti kita bertemu lagi di bulan depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi sajian Sowan Dr. Zainal untuk hari ini. Insya Allah kita akan bersua di bulan depan. Saya Janto dan Mbah Kong pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.